Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Hari ini kita udah sampai sekarang tanggal 10 Maret. Puji Tuhan. Kita mulai pembukaan Hagai ini tanggal 15 Desember. 15 Desember. Sekarang udah 10 Maret. Sudah jadi 3 bulan. Nggak berasa sudah 3 bulan kita berjalan, puji Tuhan tetap berjalan. Dan ada kabar gembira, yaitu kita rencana bulan April itu banyak libur kan Pak Yusa dan Bapak Ibu yang lain. Itu kita mau adain camp perdana, Hagai camp, red perdana. Nggak ada semangat ya, puji Tuhan. Oke. Rencana karena youth-nya udah bilang, "Kak, ayo dong Kak retret." Cuman kalau retret itu kan khusus anak muda. Kita pengen di sini juga kan nggak cuma anak muda, ada orang tuanya juga. Jadi kita lagi berpikir, tim Hagai lagi berpikir nanti pengen bikin ada 2 sesi. Ada sesi yang dewasanya, orang tua dan dewasa muda, ada yang youth. Kita lagi pikirkan siapa pembicara-pembicara yang bisa bantu. Karena kita mau ada seminarnya juga, jadi nggak cuman happy, tapi ada seminar yang mereka bisa dapat. Apa yang sekarang terjadi di 2024, apa sih yang lagi marak, itu yang mau kita angkat. Ya berdoa Bapak Ibu di sini jemaat semua ya, agar support acara ini ya. Mudah-mudahan tim pelayan wajib hukumnya ya, jadi nggak ada wajib, jadi bantu ya. Renhard jangan liatin saya gitu dong Renhard. Ampun saya Renhard. Puji Tuhan ya, kita berjalan dengan iman ya Bapak Ibu ya, amin ya. Fatir siap ya, Fatir ya, jalan-jalan kita. Oke, kita buka firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa di bulan Maret ini kita punya tema itu One Accord. One Accord. Jadi kita punya tema One Accord setiap bulannya, dan untuk bulan ini Ibu Gembala bilang tema kita One Accord, satu kesatuan. Minggu lalu awal bulan Maret kita sudah menjelaskan tentang One Accord dari sudut pandang pemikiran Kristus. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang One Accord lagi, satu kesatuan dari sudut pandang untuk tetap bersatu dalam berdoa. Semua katakan bersama, berdoa. 2, 3. Berdoa. Oke, saya akan bacakan ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, belum dapat karena di belakang masih. Oke, puji Tuhan. Langsung dapat dia, cepat. Cepat tangkap dia. Kalau enggak dapat nasi goreng nanti malam. Puji Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama. Untuk kita menghargai firman Tuhan, saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Saya akan bacakan saja. 2, 3 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Silakan dulu. Puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan semua bagi Tuhan Yesus. One Accord ini kita harus terus canangkan di tahun 2024. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau kita tidak bersatu Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita harus terus bersatu. Kemarin kita lihat sudut pandang Kristus, bagaimana pemikiran Kristus, bagaimana kita harus bersatu. Sekarang kita harus bersatu lewat doa, berdoa.
Ayat 19 ini saya pertama kali berdoa, Tuhan, apakah ini ayat dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaanmu mereka itu akan dikabulkan. 2 orang bersatu, permintaannya akan dikabulkan. Saya pikir itu kayak kita berdua berdoa dikabulkan. Saya coba kulik, saya coba berdoa, apa ya maksudnya Tuhan ya? Saya dapat firman-Nya begini Bapak Ibu. Firman-Nya yang saya dapat adalah kita sebagai umat Kristus, kita sering sekali melupakan dan memprioritaskan ibadah. Dengan banyak kesibukan, hari Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Minggu, kita sering tidak memprioritaskan ibadah. Tapi bukan di gereja sini, tenang. Mata kalian sudah mulai kesel kan? Enggak, di gereja lain, di tempat lain. Kita sering memprioritaskan kebutuhan bisnis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga kita. Kita tidak memprioritaskan Tuhan sebagai satu-satunya yang harus kita utamakan. Waktu saya baca ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Tuhan itu mau adalah bukan kita 1 atau 2 orang berkumpul berdoa dan Tuhan akan kabulkan. No, Tuhan mau Dia diutamakan pada saat kita beribadah. Beribadah, berdoa bersama. Kenapa saya dapat hal ini? Kenapa saya dapat ini rema dari Tuhan? Karena gini, Tuhan mau kita ambil waktu mungkin 1 jam beribadah dan berterima kasih kepada Tuhan. Masih banyak orang di sini yang mengutamakan Tuhan hari Minggu jam 5 sore beribadah di Hagai. Karena Tuhan mengingini seperti ini. Tuhan menginginkan kita bersama-sama datang beribadah untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Bukan di rumah, bukan lewat online, bukan lewat YouTube. Banyak memang YouTube sekarang yang menawarkan pembicara-pembicara luar biasa. Kalian searching dari luar negeri sampai luar daerah semua ada ya, benar ya. Tapi Tuhan mau seperti ini. Kita memprioritaskan Tuhan dengan cara apa? Kita harus beribadah. Berdoa bersama, mengangkat tangan bersama, menyembah bersama, memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Itu maksud dari jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Permintaan itu akan dikabulkan maksudnya adalah Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita dalam permintaan kita. Amin. Jadi bukan maksud Tuhan, karena saya baca itu tentang menasihati sesama saudara. Dari ayat 15 sampai ayat 20. Itu cuma tentang nasihat, bukan mukjizat. Tuhan menasihati kita agar kalian harus datang beribadah. Kalian harus bersama-sama menyembah Dia, mengangkat tangan kalian, memuji Dia bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat Pak Yusa, pada saat Deren, pada saat Bang Aga, pada saat Bams kanan dan kiri menyembah bersama, mengangkat tangan di satu tempat ibadah, disitulah Tuhan mau mengabulkan doa kita. Disitulah Tuhan mulai mau melihat apa permintaan kita. Tuhan tidak mau kita cuman memprioritaskan segala sesuatu yang tentang duniawi. Tuhan juga kecewa kalau Senin sampai Sabtu kita dikasih waktu sama Tuhan untuk bersenang-senang, untuk mengejar segala sesuatu yang tentang duniawi, mengejar bisnis, mengejar kuliah, mengejar pekerjaan, nyanyi malam-malam dapat duit. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hari Minggu kasih waktu untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam di dalam rumah Tuhan dan berdoa. Amin. Harus ada. Jangan sampai pada saat waktu dikasih jadwal pelayanan baru kalian beribadah.
Saya tahu pasti lemas, aminnya pasti agak lemah, agak turun. Ya. Saya bilang ke istri, sayang aku mau loh sayang agak-agak khotbah pedes, tapi gimana ya? Takutnya sakit hati jemaatnya. Apalagi yang paling belakang. Tapi suara boleh bagus, tapi nggak boleh dong. Tetap ini firman Tuhan. Semua katakan amin. Nah, ini firman Tuhan. Berdoa maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Itu harus jadi habit kita. Habit kita itu berdoa Bapak Ibu. Semua yang terjadi pada saat kita sudah mentok, cuma satu yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah mentok, sudah tidak tahu apa yang terjadi, apapun yang kita lakukan, udah usaha kanan, usaha kiri, usaha kanan, usaha kiri, udah terus berjuang, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman satu, kita harus berdoa, dan berdoa itu harus menjadi habit kita. Dimanapun kita harus berdoa, bukan cuma di ibadah ini, tapi pada saat kalian lagi naik motor, biar kalian berdoa. Berdoa itu bukan pakai bahasa roh, harus pakai bahasa roh, harus yang keluar air mata. No, berdoa itu dengan menyembah, dengan kita bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu harus jadi habit kita. Pada saat kita sebelum kita naik ke atas panggung buat bernyanyi, kita berdoa supaya Tuhan proteksi kita dengan kuasa darah Tuhan. Pada saat kita mau ketemu partner bisnis, pada saat kita mau deal-dealan bisnis, kita harus tahu utamakan Tuhan, biarlah segala sesuatu ini hikmat darimu. Harus berdoa. Berdoa harus jadi habit kita. Nafas kita itu harus berdoa. Kita buka dalam Matius 6 ayat 7. Bagaimana kita harus berdoa. Matius 6 ayat 7. No, kita gak bisa Bapak Ibu cuman doa sekarang. Cuman berdoa. Cuman berdoa Tuhan bisa luluh dari kita. Matius 6 ayat 7. Saya bacakan, sudah dapat? Oke. Ini cara berdoa. Saya bacakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu ulang. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan bertele-tele Bapak Ibu kalau berdoa. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai segala isi bumi ini. Engkau Bapakku. Engkau kerajaanku. Alah, pusing. Berdoa jangan bertele-tele. Apa yang engkau mau, engkau doain. Langsung berdoa. Karena Tuhan juga banyak yang harus dia lakukan. Gak cuma mikirin kamu, Bams. Banyak yang dia lakukan. Berdoa aja, jangan bertele-tele. Tuhan, berkati saya hari ini. Apapun yang saya lakukan, tolong kau proteksi dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, berkati saya. Saya lagi ada project agar ini bisa gold, bisa tanda tangan kontrak. Langsung jelas, Tuhan, saya berdoa, kalau saya bisa mendapatkan proyek ini, saya akan melayani Engkau tanpa harus di WA sama Pak Gembala. Amin. Lemes lagi amennya. Berdoa kita itu gak boleh bertele-tele Bapak Ibu. Yang langsung-langsung aja. Hidup itu ya sekarang ya Bapak Ibu. Gak usah lagi banyak melencong ke kanan ke kiri. Udah hidup normal-normal aja. Usaha, ibadah, berdoa. Usaha, ibadah, berdoa. Kalau kalian sudah punya keluarga, kasih waktu buat keluarga saja. Kalau kalian belum berkeluarga, lagi mau PDKT, ya udah gak apa-apa. Tapi maksudnya adalah, biarlah di tahun 2024 ini, jangan bertele-tele bersama Tuhan. Banyak orang sekarang berjuang loh, melakukan transformasi yang luar biasa di negara-negara lain.
di gereja-gereja lain, mereka berjuang untuk terus melakukan aktivitas yang bisa mengenakan secara visual. Tapi mereka lupa, mereka terlalu memikirkan yang entertainment, mereka terlalu memikirkan yang begitu glamor. Tapi mereka lupa inti dari segala sesuatu adalah berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Mama saya almarhum dulu ibu gembala. Setiap siang, mama saya itu meninggal pada saat saya kelas 3 SMP. Dari 2 SMP, 1 SMP, SD, mama saya setiap siang, Reinhard, itu selalu teriak di kaki Tuhan. Berdoa setiap siang, menyembah sama Tuhan. Setiap siang dia ambil waktu dari jam 1 sampai jam 3 berdoa, menangis di kaki Tuhan. Saya sampai bilang, Mi, apa sih yang didoain tiap hari? Kenapa nangis terus? Saya waktu masih kecil, Mami lagi ada masalah ya? Enggak, berdoa itu bukan pada saat ada masalah. Kita harus mengucap syukur. Darren, sekarang lagi masa-masa di mana engkau akan bekerja. Ini banyak yang akan engkau lakukan. Pertandingan engkau masih awal. Engkau masih mau masuk di dunia pekerjaan. Engkau gak tahu dunia pekerjaan seperti apa. Engkau gak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Engkau gak tahu bos kamu seperti apa. Apakah bos kamu fanatik? Apakah tidak? Engkau tidak tahu apa yang kau akan lakukan kehidupan di depan. Tapi engkau harus tahu, mulai hari ini teruslah tekun berdoa. Harus berdoa. Udah gak bisa, harus berdoa Bapak Ibu. Dan ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata berkumpul adalah pengikut. Sebab di mana 2 atau 3 orang mengikut dalam namaku, di situ aku baru ada. Kalau kalian tidak all in, kasih seluruh hidup kalian kepada Tuhan, Tuhan tidak akan hadir di hidup kalian. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana, kenapa kita harus berdoa. Saudara masih pada semangat? Amin. Yang pertama adalah, kenapa kita harus berdoa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Katakan amin. Itu perintah Tuhan, bukan himbauan. Itu pasti perintah. Perintah itu adalah harus dikerjakan. Satu adalah kenapa kita harus berdoa, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Padahal saya belum makan ya. Semangat ya. Udah tadi mie ayam tadi ya. Lumayan lah. Kalau saya punya tim pop mie ya, kasihan deh. Ya udahlah, berjuang aja hidup juga gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Saya bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur pada saat hari ini, awal bulan Maret, kamu udah bayar listrik, bayar air, bayar cicilan, udah berikan uang ke orang tua, dan kamu masih awal bulan, engkau melihat engkau punya ATM saldo sudah mulai makin turun. Satu adalah mengucap syukur saja dalam segala hal. Pada saat hari ini engkau belum diterima di dalam satu pekerjaan, engkau sudah apply sana sini tapi engkau belum terima, engkau harus mengucap syukur. Pada saat hari ini proyekmu belum dideal-dealkan oleh partnermu, hanya satu, mengucap syukur saja. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, ini percaya gak percaya, pada saat kita menginginkan sesuatu,
tapi Tuhan tidak support, Tuhan tidak iakan, saya dari pengalaman saya itu menandakan bahwa Tuhan itu memblokir kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Itu yang saya alamin. Banyak sekali yang saya inginkan, Pak Yusa, yang saya inginkan Bang Aga, itu gak berhasil. Darren, saya minta loh sama Tuhan, saya minta duit 100 M, gak dikasih sama Tuhan. Oh, saya baru tahu, karena kalau saya punya 100 M, saya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu punya proyek apapun, mungkin saya meminta A, Tuhan gak kasih. Tuhan bilang gak boleh. Anak-anak muda, saya mau jodoh, saya mau nikah, tapi Tuhan gak kasih yang si A, Tuhan gak kasih yang si B. Jangan engkau takut. Pada saat engkau gak jodoh sama si A ini, Tuhan melihat bahwa ini tidak cocok sama dia, sama engkau. Engkau harus bersabar, karena kalau engkau sama dia, engkau akan jatuh ke dalam dosa sebelum engkau menikah. Tuhan memblokir itu dari engkau agar engkau tidak jatuh di dalam dosa. Engkau harus mengucap syukur dalam nama Yesus. Harus mengucap syukur. Yang kedua adalah, kenapa kita harus berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buka dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Emang ada ya di sini ya yang tidak perlu Tuhan? Coba angkat tangan. Ada yang tidak perlu Tuhan? Ada? Jackie mungkin? Enggak? Masih butuh Tuhan, Jack? Oh. Oke, Yohanes 10 ayat 10. Sudah dapat? 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita butuh Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Salah satu cara kita bisa berkomunikasi sama Tuhan adalah kita berdoa. Itu salah satu cara kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Semua katakan, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Kita harus berdoa terus. Semua membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 tadi bilang apa? Saya ulang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu emang yang bahaya tuh sekarang adalah, Bapak Ibu, bukan mencuri secara fisik. Yang sekarang bahaya adalah mencuri sukacita. Kita udah hidup enak-enak, lagi normal-normal sama keluarga kita. Tiba-tiba ada teman mencuri sukacita kita. Sering terjadi di media sosial. Sering banget kita lihat. Makanya bahayanya media sosial itu adalah, kalau kalian gak kuat, jangan main media sosial. Kita lagi enak-enak hidup, lagi happy-happy. Tiba-tiba istri lihat teman-temannya keluar negeri. Sebel banget. Yang tahun ini kan belum. Tahun lalu bulan Maret ini kita ke Israel loh. Sebel banget. Mencuri sukacita kita. Lagi happy-happy, saya harus bekerja keras untuk cari duit. Haleluya. Itu mencuri sukacita Bapak Ibu. Makanya bertobat itu media sosial. Saya bilang, udahlah, ini media sosial gak usah kamu lihat terus. Udah mengucap syukur aja. Itu. Maaf, ilustrasi saya curhat. Siapa tahu Ibu Gembala bertobat kan. Oke. Yang ketiga adalah, kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Berarti kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Aduh, ini sering banget yang terjadi. Engkau boleh jago, Fatir main basket.
Engkau boleh jago, tapi bukan berarti engkau pakai kekuatan engkau sendiri. Itu gift dari Tuhan. Engkau harus kasih ke Tuhan. Kalau engkau jago, biarlah itu berkembang hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau memang engkau terus berdoa sama Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan saya mau jadi atlet basket, Tuhan tolong kembangkan terus skill saya, kembangkan terus skill saya. Engkau melekat sama Tuhan, engkau ambil puasa seminggu sekali bersama Tuhan, engkau tekun berdoa, engkau bilang Tuhan tolong, Tuhan engkau tolong agar saya bisa jadi atlet. Kami percaya kuasa Tuhan akan besar kuasanya, amin. Yakin. Yang penting semua yang kita punya, biarlah kita untuk memuliakan Tuhan. Kita kalau ada berkat, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau udah ada dapat gaji, udah kerja dari bulan lalu, ingat sama gembala. Udah dapat kerja, udah dapat gaji, cuman dilihat-lihat begitu. Ajaki gembalanya makan babi juga. Haleluya. Biarlah kita tidak kepedean gitu loh. Semua karena saya. Saya belajar kok Pak, makanya saya bisa dapat nilai bagus. No, itu hikmat dari Tuhan. Pak, waktu saya negosiasi sama partner klien saya pakai bahasa Inggris Pak, karena saya belajar bahasa Inggris. No, itu semua dari Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita, kita harus berdoa. Dan saya mau kasih tahu satu hal. Yang pertama tadi kan jangan bertele-tele dalam berdoa. Yang kedua adalah kalau kalian mau dijawab doanya sama Tuhan, biarlah kalian berdoa seperti anak kecil yang minta mainan. Sama Tuhan gak boleh gengsi. Kalau berdoa sama Tuhan gak boleh gengsi. Saya kalau berdoa sama Tuhan udah kayak anak kecil. Tapi saya ambil timing waktu saya malam. Karena saya malu juga kalau didengar istri. Saya ambil waktu juga malam Pak. Saya kalau berdoa benar-benar kayak mengemis. Tuhan, tolong Tuhan. Ampun Tuhan. Uang udah habis. Saya minta berkat samamu Tuhan. Berikan usaha yang baru. Kayak anak kecil. Gak usah malu. Gak usah malu sama Tuhan. Tuhan Yesus, proteksi saya dengan kuasa darah-Mu. Ini lingkungan saya di pekerjaan begitu jahat. Tuhan tolong jangan tinggalkanku Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan. Tolong Tuhan, jangan tinggalkan aku. Seperti anak kecil. Minta. Memohon, itu doa. Memohon sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Sekarang saya ada sakit di perut. Tolong sembuhkan Tuhan. Besok saya harus kerja. Tolong sembuhkan saya dalam nama Yesus. Tolong sembuhkan saya. Seperti anak kecil minta mainan. Mengemis sama Tuhan. Saya gak tahu kenapa dibikin tema ini kepada saya dari Ibu Gembala. Cuman saya mengerti sekarang bahwa kalau kita mau satu kesatuan bersama Tuhan, Tuhan mau kita mau berdoa. Hidup kita hanya untuk berdoa terus sama Tuhan, berdoa terus sama Tuhan. Selama ini kita usaha terus pakai kemampuan kita. Kita usaha terus pakai kemampuan kita. Kita berusaha terus pakai kemampuan kita. Kita lupa berdoa. Kita lupa berdoa Bapak Ibu. Saya punya pengalaman tentang doa ini. Saya waktu berdoa, saya gak pernah bertele-tele. Kalau saya bilang, Tuhan, ini kan saya cerita sedikit lah. 2 minggu lalu tuh ada laporan. Katanya berisik Pak Yusa di sini. Saya orangnya overthinking gitu, tapi dia nggak bilang berisiknya karena gereja, karena di lorong. Nah di lorong itu kan saya kan nggak bisa menahan orang pulang kan buat ngobrol.
Akhirnya saya setiap kali hari Minggu ini, setiap sebelum pulang doa berkat, saya akan bilang, tolong jemaat di Hagai pada saat di lorong jangan berisik. Saya akan bilang sekarang, saya tetap ikut ikutin. Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini pekerjaan Engkau. Dari awal saya melayani ini semua karena Kamu, Tuhan. Tolong jangan sampai saya tidak jadi berkat bagi banyak orang. Saya gak mau. Saya bukannya mau ngelawan, tapi saya gak mau jadi batu sandungan bagi orang-orang Muslim. Saya gak mau. Saya bilang tutup aja. Saya gak mau jadi batu sandungan. Tapi Tuhan kasih jalan. Tidak ada komplain lagi. Karena apa? Doa tidak bertele-tele dan doa kita langsung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada apa-apa jangan ngadu sama keluarga. Keluarga belum tentu. Percaya sama saya. Kalian ada masalah ngadu sama papa mama kalian. Papa mama kalian udah pasti ngomong ke adik kalian, tuh si kakak ada masalah. Jadi bahan omongan. Pada saat kalian ada masalah jangan ngadu sama teman atau sahabat. Jangan. Pada saat ada masalah Hana mengadu sama Tuhan Yesus, berlutut di kaki Tuhan, dan katakan, Tuhan terima kasih kalau kami masih punya masalah, berdoa sama Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Berdoa sama Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan terakhir, kenapa kadang-kadang penghalang doa kita tidak dikabulkan sama Tuhan. Yang pertama adalah karena ada dosa di hidup kita. Berat ya, tapi saya harus memberitakan firman Tuhan ini. Kenapa kadang-kadang doa kita tidak dikabulkan sama Tuhan? Karena masih ada dosa di hidup kita. Dosa itu saya tidak bicarakan terkait kamu membunuh orang, mencuri orang, tidak. Dosa ini saya cuma bilang adalah ada kepahitan di diri kalian. Tidak ada plong. Bahasanya apa ya? Kalian belum mengampuni. Kalian masih keras hati kalian. Biarlah satu penghalang ini kalian harus bereskan. Hidup yang simple saja. Simple saja. Saya ingin menjelaskan yang simple saja. Kenapa ada penghalang doa kalian? Karena ada dosa. Kita baca dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Oke, sudah dapat? Saya bacakan ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kita harus berdoa agar seluruh dosa kita diampuni Tuhan. Amin. Karena pada saat dosa kita diampuni Tuhan, kuasa yang kita katakan itu kuat. Tuhan langsung dengar, langsung siap perintah. Karena Tuhan sudah senang dengan kita. Bapak Ibu, percaya saja hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita jalan keluar. Yang kedua adalah penghalang dosa adalah karena kekhawatiran.
Karena apa? Kekhawatiran. Coba colek samping kiri kanan, bilang jangan khawatir. Senyum. No. Saya masih melihat kalian ngomongnya jangan khawatir. Jangan. No. Jangan khawatir. Asik. Ayo coba. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Gitu. Jangan khawatir. Bapak Ibu, saya sering sekali berkhotbah. Masalah itu selalu ada. Kalau nggak ada masalah nggak seru ya Pak Yusa ya. Nggak seru hidup. Bener nggak? Ada aja ya. Darren ini kan lagi enak nih sekarang nih ya. Maksudnya belum lulus kuliah tapi udah dapat kerja ya kan. Tapi nanti pada saat nanti Darren ada pencobaan, ada ujian, tenang Darren ya. Jangan khawatir. Tuhan terus tolong. Amin. Bapak Ibu, Darren ini dari Kelapa Gading loh. Jauh loh. Anak muda sekarang hitung-hitungnya kuat loh. Tapi puji Tuhan, Darren mau datang ke sini untuk melayani Tuhan. Haleluya, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Ada lagi yang lebih jauh lagi. Teman saya, Reinhard dari Depok Pak Yusa. Jauh loh, puji Tuhan. Tapi memang, saya tuh kalau melihat teman-teman ini semangat ya, saya dapat energi baru Pak Yusa. Dapat energi baru. Ya, Elizabeth iya sama juga, Elizabeth juga baik kok. Elizabeth dan teman-teman yang lain. Itu semua karena Tuhan loh. Kalau bukan karena Tuhan bener gak? Ya kan? Karena Tuhan loh. Ya. Jadi bisa dijadwalkan sebulan berapa kali itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya namanya juga usaha. Ya. Aduh. Saya jadi bingung mau kemana nih arah saya ini. Oke. Terakhir Bapak Ibu. Perkuat manusia roh kita. Ini penting sekali. Mungkin Darren udah boleh maju. Perkuat manusia roh kita. Mungkin 10 menit ke depan saya akan ngomong seperti ini. Kita sekarang sudah nyaman. Yes, kita dekat sama Tuhan. Kita melekat sama Tuhan. Kita mulai terus mendapatkan Roh Kudus hadir di hidup kita. Tapi dengar baik, manusia roh kita ini harus terus menerus diberikan makanan rohani. Tidak bisa. Manusia roh ini harus terus kita berikan makanan rohani. Ini akan hilang pada saat kalian tidak memberikan makanan rohani. Dan pada saat hilang, manusia lama kalian akan mulai muncul lagi. Akan mulai muncul lagi. Bapak Ibu, hari-hari ini saya terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mulai merasakan hubungan supranatural dengan Tuhan. Harus merasakan hubungan supranatural sama Tuhan. Pada saat Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu harus mulai merasakan Tuhan jamah. Bapak Ibu harus mulai merasakan Tuhan jamah. Bapak Ibu harus merasakan supranatural dari Tuhan. Manusia roh kita ini harus mulai aktif. Harus aktif terus, nggak bisa. Tahun 2024 ini dan makin tahun ke depan makin membahayakan. Manusia roh kita ini harus terus aktif. Engkau sudah diberikan pekerjaan sekarang. Engkau sekarang sudah diberikan promosi. Engkau sekarang mendapat pekerjaan yang nyaman. Engkau mendapatkan bisnis yang nyaman hari-hari ini. Engkau mendapat penghasilan yang banyak hari-hari ini. Itu bisa hilang Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Manusia rohmu harus engkau aktifkan. Manusia rohmu harus engkau aktifkan. Pada saat manusia rohmu engkau aktifkan dalam nama Yesus, Tuhan mulai melihat engkau. Tuhan mulai melihat engkau. Tuhan mulai melihat engkau dalam nama Yesus. Tuhan mulai melihat engkau Karama. Tuhan akan melihat engkau. Engkau mulai bertumbuh. Tuhan mulai senang dengan engkau. Dalam nama Yesus, manusia rohmu akan terus bangkit. Pada saat manusia rohmu bangkit, ada berkat di keluargamu dalam nama Yesus. Percaya. Percaya bukan kata orang. Kalau kata orang, engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Umurmu sudah tua. No,
itu kata manusia. Tuhan bilang, no, saya mau memberkati engkau dalam nama Yesus. Saya mau memberkati engkau dalam nama Yesus. Saya mau memberkati engkau dalam nama Yesus. Karena manusia, rohmu mulai bangkit, mulai aktif. Aktifkan terus manusia rohmu dalam nama Yesus. Aktifkan terus manusia rohmu. Aktifkan, percaya saja. Tuhan itu sanggup memberikan mukjizat. Gak lama Tuhan memberikan mukjizat, gak lama. 10 tahun engkau menderita, Tuhan bisa membalikan dengan cepat. Tapi apakah pada saat engkau diberkati, engkau masih memuliakan Tuhan? Apakah engkau masih mengingat Tuhan seperti waktu engkau tidak diberkati? Apakah engkau masih ambil waktu buat puasa? Apakah engkau masih memberkati banyak orang? Biarlah jemaat di Hagai hidupnya berdampak bagi banyak orang. Tabur terus, tabur. Tabur terus, benih itu akan bertumbuh. Tabur, tabur itu bukan masalah uang, bukan uang saya bilang di sini, tapi engkau tabur kebaikan. Engkau tabur kebaikan dalam nama Yesus. Pada saat engkau cuma 2 pembukaan, engkau tabur benih itu. Pada saat engkau cuma memain gitar, pada saat engkau cuma jadi singers, pada saat engkau cuma jadi easy worship, pada saat engkau cuma jadi jemaat. No. Itu benih yang engkau tabur. Nanti engkau akan tuai dalam nama Yesus. 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 Firman Tuhan saya sudah selesai. Teruslah kita berdoa. Doa itu menjadi nafas hidup kita. Biarlah berdoa itu menjadi nafas hidup kita dalam nama Yesus. Oh haleluya. Biarlah berdoa ini menjadi nafas hidup kita. Oh haleluya Tuhan. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. 1-2 menit. Kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Saya minta tolong Bams maju ke depan untuk nyanyikan satu lagu. Oh haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang datang hari ini dengan keluarga, Bapak Ibu boleh pegang tangan istri atau anak Bapak Ibu. Kita lebih kuat lagi bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Pegangan tangan, kita kuatkan keluarga kita masing-masing dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita mulai kuatkan keluarga kita. Kita kuatkan keluarga kita yang hari ini tidak datang dengan keluarga. Doakan bapak ibu kalian, doakan kakak kalian, doakan adik kalian, doakan seluruh keluarga yang kalian rasakan ada di hati kalian. Kita temanya hari ini adalah berdoa. Kita doain seluruh istri, anak, siapapun, saudara, siapapun itu. Kita doakan bersama-sama hari ini. Kita satu hati, one accord. Bapak ibu yang datang hari ini berkeluarga, jangan sampai kalian diperpecah sama iblis dalam nama Yesus. Kalian harus tetap kuat, satu visi, one accord sama Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Berdoa sama Tuhan dalam nama Yesus. Kalian tidak bisa dihancurkan oleh iblis dalam nama Yesus. Hari ini engkau diproteksi dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa, engkau tidak bisa iblis memperpecah. Engkau tidak bisa menghancurkan keluarga-keluarga ini dalam nama Yesus. Kita punya kuasa yang lebih besar, kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, 1, 2, 3 orang berkumpul atas namamu. Di situ aku hadir. Di situ aku hadir.
Di situ aku hadir dalam nama Yesus. 2-3 orang berkumpul di sini, aku hadir. Roh Kudus hadir. Hadirat Tuhan turun di tempat ini dalam nama Yesus. Jangan mau engkau dihancurkan oleh iblis dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Kau tolong Tuhan keluarga ini. Dalam nama Yesus, kau tolong. Dalam nama Yesus, Amen. Haleluya, terima kasih. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Amin. Dalam nama Yesus.
kasih dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kita terus berdoa. Apapun yang terjadi kita harus berdoa Bapak Ibu. Kau berkati terus jemaat di Hajar Ministry ini dalam nama Yesus. Beri kekuatan terus bagi kami Tuhan. Kau berkati setiap aktivitas kami terus. Berkati terus Pak Yusa. Berkati terus Hana. Berkati terus keluarga Bang Aga, Karama. Berkati Rehan beserta istri dalam nama Yesus. Berkati Sandi. Berkati Elizabeth. Berkati Thomas, Alvin dan Fatir dalam nama Yesus. Berkati Jack dan Leo. Berkati kami terus kuat dalam doa. Satu kesatuan dari doa kami bisa bersama dalam nama Yesus. Terima kasih buat semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Yang percaya